Bu Ambar dari perwakilan dan selamat datang untuk teman-teman dalam kegiatan acara training dan servicer ketiga ya. Ada beberapa manfaat untuk kita semua, jadi tidak hanya terima materinya aja, tapi bisa diterapkan di lingkungan kerja kita semua. Karena keselamatan kerja itu penting. Mungkin itu aja sampai dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu nih ya. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi dasar-dasar K3. Nah, kepada Mas Putra. Saya HSE Prima Tata Solusindo. Pekerjaan. Setelah itu munculnya ini mau petani. Yang kedua itu hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Terus dari dan menghilangkan atau mengontrol resiko yang tidak bisa diterima, atau bisa disebut the ability to aid. Nah, di sini Pak, di sini ada aja kesehatannya nggak dipikirin. Iya, faktor situasional, faktor lingkungan. Jadi ngerambatnya itu kecelakaan dengan kerugian kita ngefek. Nah itu. Jadi insiden sama loss. Program tak sesuai, faktor perorangan, perbuatan tak aman, kemudian kontak energi. Terus resikonya apa aja? Kita lihat nih Pak, nanti di sini ada severity di lapangan. Jadi jangan maksudnya ngejar-ngejar progres. Saya paham, KSE itu di lapangan paham Pak. Namun bisa kita membantu kita itu dari kesulitan dari safety gedungnya kan kita pasti coba juga nih biar progresnya lebih. Pak, dari saya terima kasih atas waktu yang diberikan. Kurang lebih minimal. Kendaliannya apa aja pada saat kita bekerja di ketinggian. Yang pertama, resiko bekerja di ketinggian yang paling umum yaitu terjatuh dari ketinggian. Jangan sampai kita ada pekerjaan di ketinggian langsung kerja aja, jadi orang lain asal lalu lalang. Jadi harus ketika pada konstruksi bangunan. Dari keempat, standar nasional Indonesia. Oke. Untuk syarat ketiga di ketinggian atau WAH, yang pertama perencanaan. Jadi sebelum kerja kita harus cek dulu area kerjanya. Misalkan ketinggiannya berapa nih? Kita mau pakai alat bantu apa? Apakah tangga ataupun harus install scaffolding ataupun menggunakan skisor. Misalkan udah tahu perencanaan, langsung ke yang kedua, prosedur kerja aman. Jadi sebelum itu harus mempersiapkan dulu permit. Salah satunya tadi seperti JSA, terus pun metode kerjanya beda-beda lah di tiap proyek. Ada yang disebut JSA, Job Safety Analysis, ataupun SPA, Safe Plan Action. Jadi misalkan sudah siap, survei sudah, terus administrasi dokumen sudah lengkap, baru teknik kerjanya gimana. Misalkan kita bekerja menggunakan tangga. Tagging hijau
untuk bisa digunakan untuk pekerjaan. Berikutnya, jangan sampai di satu titik saja, jangan cuma di samping doang, dua-duanya. Jadi pada saat talinya itu misalkan angkurnya poin nggak kuat, jatuh, nah bisa ada backup-nya seperti itu. Jadi nggak mengandalkan cuma satu hook saja. Kita memang belum pernah di lapangan bareng, mungkin beberapa, jadi kita saling kenal, kita tahu pergerakan kita bareng-bareng, jadi materi yang akan saya bawakan adalah mengenai ruang tertutup atau sebagian tertutup yang tidak dirandang atau dimaksudkan terutama untuk ditempati manusia berada di atas atau di bawah tanah. Terus juga untuk ruang terbatas biasanya pergerakan kita tidak leluasa seperti di ruangan ini. Jadi melakukan pekerjaan apapun, kegiatan kita terbatas. Terus kemudian juga dari desainnya, konstruksi, lokasi atau atmosfer. Batas yang memerlukan izin bersifat kompleks. Ruang tersebut dapat mengundang bahan atau gas yang berpotensi berbahaya. Ruang terbatas yang memerlukan izin diklasifikasikan berdasarkan susunan dan mekanisme. Terus lanjut, mengandung bahan yang berpotensi menelan peserta, artinya menelan korban. Memiliki konfigurasi internal sedemikian rupa sehingga orang yang masuk dapat terjebak atau mati lemas karena dinding yang menyempit dalam atau karena lantai yang miring. Sertifikasi personil itu harus ada. Terus kemudian sistem manajemennya harus tercantum, mulai dari struktur organisasinya, kemudian dari rescue plan-nya. Terus ada inspeksi ketika kita bekerja di ruang terbatas yang sudah jelas ada gas bahaya, gunakan PPA atau APD seperti ini, menyelamatkan dengan peningkatan resiko. Nah, 3 adegan ini yang dilakukan oleh tim rescue. Jadi ketika rekan-rekan ini termasuk kita sebagai teknisi misalnya bekerja di ruang terbatas, kita juga harus tahu. Nah, biasanya dari tim rescue plan ada sosialisasi atau simulasi. Jadi rekan-rekan harus ikut. Butuh satu orang pengawas yang siaga ketika terjadi sesuatu. Jadi bukan kalau di watcher lah, namanya watcher. Jadi itu harus ada satu orang untuk standby. Terus kemudian komunikasi itu juga penting. Jadi ketika bekerja di conference space, yang paling dibutuhkan adalah handy talk. Alat komunikasinya adalah handy talk. Terus juga webinar ada, oksigen ada, tapi bukan oksigen yang tinggi ya, oksigen yang kecil. Siang. Terima kasih Pak Selamat, saya izin jawab ya. Nah, untuk terkait cantolan sarung tangan ya, itu sebenarnya menurut saya kemarin sebelum saya itu saya belum tahu itu bisa request apa enggak. Nanti ditanyakan ke Bu Yoli lagi ya, karena yang menginikan APD itu Bu Yoli. Terus habis itu untuk rompi ya Pak Selamat ya. Untuk rompi itu tergantung dengan kerusakannya lagi.
Kalau semisal kita udah ngasih sekali nih, terus habis itu baru sebulan pakai, itu pasti manajemen bertanya kenapa gitu, kecuali dengan emang pengerjaannya kebanyakan mengelas ataupun menggerinda, jadi pekerjaannya tingkat panas kayak gitu. Nah itu boleh difotokan ataupun dikasih lihat kepada manajemen tingkat kerusakannya seperti apa kayak gitu. Kemarin sih terakhir ya saya dapat infonya untuk terkait APD rompi itu minimal ordernya 3 bulan setelah diberikan yang awal. Itu tergantung dengan kerusakannya lagi, seperti itu. Pak Purwanto, ada boleh silakan berdiri. Selanjutnya ada Mas Agung dan ada Mas Windra, seperti itu. Nanti kan kita akan ada praktik ya. Nah ini nanti ya bapak-bapak ini yang akan melakukan praktik Confidence Fight.